Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Oktav Perismanwaru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas HKBP Nomensen. Saya guru di SMK Negeri 2 Ulu Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10, mata pelajaran ekonomi dengan materi keseimbangan pasar dan struktur pasar, guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Ini video pembelajaran saya berikut. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Sepertinya pada pagi ini sangat ceria, ya. Luar biasa. Pagi suasana bersinar hingga membuka pikiran kita. Sebelum itu, sebelum kita masuk di materi, siapakah kira-kira yang bisa membawa kita dalam doa? Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih akan dulu. Ya, setelah itu, siapakah yang bisa membimbing kita dalam sebuah wajib asal sebelum kita masuk ke doa? Ya, silakan. Ya, semangat dulu. Ya, berikutnya sebelum kita masuk di pokok materi kita pada pagi ini, saya perlu menanyakan materi kita sebelumnya apa? Ya, silakan. Ya, sebelumnya pengertian besar. Bagi masyarakat luar negeri, pasar membantu dalam proses penjualan barang dan jasa dari masyarakat luar negeri. Ya, betul. Sudah pernah Anda membeli suatu barang kesukaan? Ada nggak? Kira-kira apa? Salah satu barang ya, ya silakan. Jarum transaksional. Iya, benar. Iya. Coba lihat nanti di gambar yang akan di PPT kita. Coba lihat. Ya. Di sini ada penjual jeruk dan ada penjual sayur. Di sini bola,
tidak masalah. Apa kelemahan dan kekurangan yang perlu lebih atas? Saya berikan kesempatan kepada kalian semua untuk ini adalah gambar. Ada perjuangan jeruk dan ada perjuangan sawit. Apa perbedaannya? Perjuangan jeruk dan perjuangan sawit. Itulah yang kita identifikasi. Ini terjadi nanti apa dulu kita pada pagi ini. Ya, coba. Bagaimana kira-kira ada yang sudah mengetahui apa masalahnya? Ada? Ya, silakan. Yang saya alami dalam gambar tersebut yaitu kekurangan stok jeruk di pasar karena dibutuhkan di hari-hari besar yang mendatang. Masih ada lagi? Iya. Yang saya amati di gambar tersebut yaitu semakin meminta konsumen yang belanja sayur di pasar sehingga terjadi kekurangan stok. Iya benar. Kekurangan sehingga terjadi yang namanya ini permintaan. Inilah mengenai permintaan. Yes, saya jelaskan secara singkat tentang permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga waktu dan jumlah waktu. Contohnya, naiknya harga jeruk dan sayur bisa membuat permintaan mundur dan tingginya harga bisa membuat masyarakat beralih ke sumber protein lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri, barang naik terkait tingkatan pada selera masyarakat, jumlah penduduk, prediksi konsumen tentang kondisi pada masalah murah. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sampai sekarang. Kemudian jenis-jenis permintaan. Ini ada jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaan. Satu, permintaan individu. Jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Kemudian permintaan berdasarkan daya beli dapat dibedakan menjadi tiga. Ya. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli dan tindakan pembeli. Kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembeli. Yang terakhir adalah permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan beli. Inilah yang namanya jenis-jenis permintaan tadi. Ini kita harus kenal. Kenapa bisa? Kalau kita datang ke bukan sana, ke pasar, kenapa ada? Kemarin ada yang namanya pasar modern, ada pasar tradisional. Maka di situ ada di pasar modern itu kita boleh tawar di pasar tradisional bisa tawar dulu. Kemudian fungsi permintaan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Ya, inilah semua. Jadi pembicaraan ini adalah pembicaraan secara singkat. Nanti akan dikembangkan melalui kalian bahas di diskusi berikutnya. Ini kita akan duduk. Inilah yang namanya permintaan. Sebelum nanti kita apa yang namanya permintaan itu? Apa namanya permintaan? Nah, permintaan itu apa? Apalagi kalau kita ketemu bisa ada yang perlu kita minta juga permintaan. Itu beda dengan ini. Ada dua tadi yang kemarin ada dua. Pasar modern dan ada pasar
Ya, yang pertama tadi ada betul, ada yang betul, ada betul, ada yang barang dan jasa, ada yang pembeli, ada yang berbeda, kesepakatan ada di sini terjadi yang mana kesepakatan harga barang betul, dan inilah semua hasil-hasil yang diberikan pada kesempatan untuk itu. Untuk lebih mengetahui bagaimana lebih fokus lagi, ya, dimana Anda saya berikan kesempatan untuk membentuk kelompoknya, kelompoknya masing-masing. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, ya, karena benar-benar nanti kelompok akan kelompok B. Untuk ini SKPD di sini nanti setelah kalian mengamati dan membutuhkan hasil diskusi akan kita begitu juga SKPD sebagai kepada ya saya berikan kesempatan kepada anda untuk berdiskusi. Ya. Dan saya tahu hasilnya sudah kedekatan, maka sini juga sudah ada kedekatan hasil diskusinya. Saya akan dibawa bersama beliau biar lebih memuaskan. Sebelumnya ada pembicaraan untuk lagi bisa berhubung bagaimana sudah mulai ada pembicaraan semaksimal masih ada pembicaraan.
juga bisa kita berdoa. Itu terjadi ini ada sebuah terjadi. Ini biasa terjadi kalau ada sesuatu ujian berubah besar. Silakan dibahas lebih mendalam. Ini sangat penting bahwa pembahasan kita pada pagi ini bisa nanti ke ada yang namanya kelangkaan, dan kelangkaan sangkok terjadi yang namanya kelangkaan pasokan. Kita mengenalkan masuk diskusi tentang ini. Ini kan sudah saya jelaskan. Kita bagaimana yang namanya kita. Ini ada dua yang adalah ada saling berada. Maka kenapa bisa terjadi kita? Kemudian ada sekali sebetulnya bagaimana? Apa sebabnya? Nanti kalian sudah tahu apa kemudian tentunya kalau diskusi ada yang kedua itu kalian juga tahu apa maksudnya. Untuk itu kami persilakan kepada kelompok sampai ini kepada untuk menyampaikan hasil diskusi. Saya biasakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul permintaan konsumen rumah tangga akan kembali berjalan dalam hal ini jeruk beras tagi. Jeruk beras tagi adalah banyaknya komoditi jeruk yang dibutuhkan dan dibeli oleh konsumen. Merupakan contoh dari permintaan konsumen. Besar kecilnya komoditi jeruk beras tagi umumnya dipengaruhi oleh harga. Permintaan konsumen, harga substitusi atau harga komplemennya selera dengan keinginan. Jumlah konsumen dan pendapatan beras tagi merupakan permintaan turunan Hanafiya dan Saiduli 1983. Maka semua jenis permintaan itu berasal dari permintaan konsumen pada tingkat eceran. Bengkulu sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi produk pencari kerja khususnya dari luar masing-masing.
Keberadaan sektor informal di Kota Bengkulu ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintahan daerah. Karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan bersifat mandiri. Salah satu bidang usaha di sini adalah perdagangan keuangan, khususnya perdagangan buah jeruk, beras tagi di lokasi pasar Timur dan pasar Panorama Kota Bengkulu yang menyalurkan kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya buah-buahan hingga ke konsumen akhir. Faktor-faktor yang pengaruh permintaan adalah dengan menggunakan fungsi linear, berganda dengan mengacu pada beberapa asumsi, yaitu 1. Fluktuasi perubahan kuantitas buah jeruk beras tagi dianggap sama. 2. Fluktuasi perubahan harga beli buah jeruk beras tagi dianggap sama. 3. Fluktuasi perubahan kuantitas buah-buahan yang dianggap sama. 4. Fluktuasi perubahan harga beli buah-buahan yang lain dianggap sama. Jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlah konsumennya, yaitu 1. Permintaan individu, 2. Permintaan pasar atau kolektif. Permintaan individu adalah jenis permintaan yang berasal dari seseorang, jadi permintaan ini diajukan oleh seseorang atau satu individu saja. Permintaan pasar atau kolektif adalah kumpulan dari permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen pasar. Contohnya pembangunan jalan dan sekolah. Fungsi permintaan dalam ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Baik, itu saja hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Kelompok A dan bila ada pertanyaan dari kelompok B, silakan. Baik, kami dari kelompok B mempunyai pertanyaan untuk kelompok A. Sebutkan pengertian dari fluktuasi. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Ini dipersilakan kepada untuk bertanya. Menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jawabannya, 1. Perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar, yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri yang bisa digambarkan secara grafik. Ya, berikan kepada jelas pertanyaannya. Baik, ada lagi. Ada lagi. Ada pertanyaan. Ada lagi. Ya, silakan. Jelaskan secara singkat permintaan individu. Ya, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jawabannya adalah permintaan individu adalah permintaan yang datang dari diri seseorang untuk memenuhi kehidupannya. Hukum permintaan merupakan pernyataan dengan menganggap hal lain yang sama atau bukan, di mana kuantitas atau jumlah barang akan turun ketika harga akan suatu barang meningkat. Iya, itu jawabannya bagaimana kalau gimana? Ya, berikan terus semuanya itu yang namanya jeruk, karena jeruk itu sangat kekurangan pada harga tertentu. Jadi berarti konsepnya jeruk itu sangat dibutuhkan untuk pengeluaran dari besar. Yang kedua, saya terjadi bahwa
hasil diskusinya disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah berikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami kelompok B, yaitu tentang sayur-sayuran. Sayuran hidroponik merupakan komoditas hortikultura yang mulai banyak diamati dan dikembangkan pada sektor pertanian saat ini. Keistimewaan dalam sayuran hidroponik itu sendiri yaitu kualitas yang dihasilkan lebih segar dan lebih bersih dibandingkan dengan sayuran konvensional. Dan keistimewaan tersebut menimbulkan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mengubah pola konsumsinya dari sayuran konvensional menjadi sayuran hidroponik, sehingga pengembangan pemberitaan akan sayuran hidroponik di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur, pendapat keluarga, jumlah anggota keluarga, lama pendidikan, atribut produk, gaya hidup, jenis sayuran hidroponik serta jenis kelamin hidroponik terhadap permintaan sayuran hidroponik di PT Hidroponik Agrofarm Bandung. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai Mei 2019 di PT Hidroponik Agrofarm Bandung bagi kios Granari Fresh Smart. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengembalian sampel menggunakan proportional sampling dengan jumlah sampel 60 responden. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berkala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan sayuran hidroponik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan sayuran, hal ini disebabkan karena faktor lain yaitu selera, intensitas, kebutuhan, dan distribusi pendapatan tidak dimaksud dalam penelitian ini. Walaupun demikian, dari hasil uji F, faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap permintaan sayuran. Sedangkan dari hasil uji T, hanya dua faktor yang berpengaruh nyata terhadap permintaan sayuran pada tingkat kepercayaan 90%. Jadi jenis permintaan. Bagian A, permintaan berdasarkan daya beli konsumen. 1. Permintaan efektif. 2. Permintaan potensial. Dan 3. Permintaan absolut. Bagian B, permintaan berdasarkan jumlah. Nomor 1, permintaan individu, dan kedua, permintaan pasar. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbandingan terbaik. Baik, sampai di sini saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok B, silakan. Saya berikan kepada informasi ini kami berikan kesempatan kepada kelompok A untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Penjelasan dari kelompok B sangat luar biasa. Kami ada pertanyaan dari sini, yaitu yang menjadi pertanyaan kami tentang sayuran. Kenapa sangat digemari oleh produsen sehingga terjadinya yang namanya permintaan? Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Jawabannya, kualitas yang dihasilkan dari segar dan lebih bersih dibandingkan dengan sayuran konvensional. Dari keistimewaan tersebut menimbulkan daya tarik tersendiri bagi konsumen
untuk mengubah pola konsumsinya dari sayuran konvensional menjadi sayuran hidroponik, sehingga permintaan akan sayuran hidroponik di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Sekian, terima kasih. Sebagai pertanyaan kami yaitu permintaan sayuran pada tingkat kepercayaan 90%. Faktor apa yang mempengaruhi konsumen? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Siapa yang jawab? Pertanyaan yang cukup menarik. Jawabannya yaitu dari keistimewaan tersebut menimbulkan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk mengubah pola konsumsinya dari sayuran konvensional menjadi sayuran hidroponik, sehingga perkembangan permintaan akan sayuran hidroponik di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Terima kasih. Itulah hasil diskusinya, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan nanti setelah selesai. Mungkin Anda sudah melihat apa kesimpulannya, sudah ya? Nah, sebelum kita mendengarkan kesimpulannya, ya, siapa yang bisa memberikan jawaban kita atau GD? Ada? Ya, silakan jawab. Biar merasakan itu rasa suntuk, rasa gerak, karena beberapa menit kita lagi mengadakan suatu diskusi, maka biar otot bisa bergerak. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri semua. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Mari kita bernyanyi terpesona 3 ya. Ini sudah disiapkan, akan kembali ke kelompok. Ya, lagi ini akan saya coba kembali. Ya, kemudian mungkin tadi sudah tahu, karena sudah namanya kelompok. Yang bisa membantu Bapak untuk membacakan hasil suatu kesimpulan, ada kira-kira yang bisa membantu Bapak? Iya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan teman kami untuk menyampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Yang menjadi kesimpulan kita yaitu bagian A, dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kota berkembang, maka barang-barang kebutuhan pokok akan murah, sehingga penawaran supli meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Dan permintaan dekmat, bagian D, permintaan. Tingkat usaha manusia, produktivitas, tingkat keuntungan relatif, ukuran angkatan kerja, keterampilan dan pengetahuan, serta terakhir jumlah penduduk. Demikian kesimpulan kita. Terima kasih yang mulia. Itu adalah kesimpulan hasil diskusi Anda. Untuk itu sebelum kita akhiri, maka semua pelajaran yang sudah bisa kita bacakan pada pagi ini jangan dilupakan, karena ini sangat penting untuk sebagai pengingat Anda di rumah. Ada beberapa
suatu nanti di rumah akan saya berikan yang akan dikubur nanti di rumah. Itu sebagai punya anak untuk pembelajaran kita kalau sudah sampai di rumah, maka ingatlah untuk jangan sampai lupa karena permintaan ini sangat bagus sekali. Itu baik. Itu adalah pasal. Pasal adalah ada beberapa pasal. Tapi karena terjadi pasal maka tidak ada itu harus dikaitkan sesuatu. Ya untuk itu kalau bisa membantu Bapak membawa kita dalam doa. Jadi silakan bantu Bapak. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami. Di mana Kau telah kami memulaikan proses belajar kami dari Allah. Amin. Baik, itu belum terima. Sudah sedikit saja bisa kegiatan bersama pagi ini kurang lebih suasananya ada kekurangan kami sakit bapak guru minta maaf kalau pernah ada kelebihan saya juga kalau sudah pas itu tentu menjadi acuan kepada kalian semua. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang. Siap. Terima kasih.